Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum, min kulli firqatin ta'ifatun minhum, liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, tidak pantas seluruh kaum mukminin keluar untuk berjihad. Harus ada dari masing-masing kelompok segelintir orang yang pergi untuk menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din. Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dalam rangka untuk memperingatkan kaum mereka sudah pulang, jika pulang kepada kaumnya, untuk beri peringatan kepada kaumnya agar mereka yahdharu, waspada, yaitu agar mereka mengerti. Perhatikan di sini Allah melarang semua orang untuk pergi berjihad. Allah mengatakan harus ada sebagian orang yang tafaqquh fid din. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya nuntut ilmu perkara yang digandengkan dengan jihad. Kemuliaannya digandengkan dengan kemuliaan apa? Jihad. Oleh karena banyak ulama mengatakan nuntut ilmu adalah jihad. Nuntut ilmu adalah jihad. Bahkan Allah sebutkan ilmu adalah jihad. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang kafir bihi ay bil Quran, dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini turun tentang Nabi diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan kita tahu bahwasanya perintah untuk berjihad baru turun tatkala Nabi sudah berhijrah. Berjihad dengan pedang. Maka terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud, ya. Itu semua terjadi setelah Nabi berhijrah. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, perang Uhud pada tahun 3 Hijriah, perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah dan seterusnya. Waktu Nabi masih di Mekah belum ada jihad. Belum ada jihad. Bahkan Nabi tidak bisa berjihad waktu itu. Para sahabat disiksa, dibunuh, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu keluarga Yasir dibunuh, kemudian Sumayyah, ibunya Ammar, ditikam oleh Abu Jahal sehingga meninggal dunia, adalah wanita pertama mati syahid. Apa kata Nabi SAW tatkala melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa? Kata Nabi, "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Artinya Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Bilal disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Khabbab bin Arad disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak punya kemampuan. Jadi Nabi tidak bisa berjihad dengan pedang. Tetapi Allah menyuruh Nabi untuk berjihad tatkala itu dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Bahkan Allah menamakan jihad Nabi melawan orang-orang kafir dengan dalil disebut dengan jihadan kabiran. Wala tuti'il kafirina, janganlah kau taat kepada orang kafir, wajahidhum bihi, dan jihadlah kepada mereka jihadan kabira, dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Ini dalil bahwasanya berdakwah, menuntut ilmu, ya, membantah dengan ilmu adalah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena datang dalam sebagian hadis, ya, seperti tentang keutamaan Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, "Man ya'ti masjidana", barang siapa yang datang kepada masjid kami, itu Masjid Nabawi, "la ya'tihi illa li khairin yata'allamahu aw liyu'allimahu", dia tidak datang ke Masjid Nabawi kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkannya, kecuali dia fi manzilatil mujahid fi sabilillah, kecuali dia seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan Masjid Nabawi. Orang yang datang menjadi pengajar di Masjid Nabawi atau belajar di Masjid Nabawi, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan antum ragu bahwasanya menuntut ilmu itu perkara yang sangat penting bagi diri pribadi dan juga bagi masyarakat. Bahkan di zaman sekarang ini, kesempatan untuk berjihad dengan pedang tidak mudah terbuka di mana-mana. Kesempatan berjihad dengan senjata tidak mudah terbuka di mana-mana. Betapa banyak jihad-jihad yang tidak memenuhi persyaratan syar'i untuk jihad. Betapa banyak orang menyuarakan jihad ternyata hanya menimbulkan keributan, hanya menimbulkan kekacauan, hanya mencoreng keindahan Islam. Betapa banyak orang menyuarakan jihad namun dengan praktek yang salah, ngebom sana sini namun tidak ada manfaatnya. Bahkan zaman sekarang ini jihad dengan ilmu boleh saya katakan lebih utama sekarang ini. Betapa banyak orang dengan ilmunya menjadikan banyak orang-orang sadar.
Betapa banyak orang dengan ilmunya menjadikan banyak orang masuk Islam. Sekarang kita lihat di negara-negara non-muslim, geliat Islam luar biasa. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Setiap hari ada orang masuk Islam. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang didakwahkan, ilmu yang ditulis di internet, ilmu yang dicetak di buku-buku. Oleh karenanya, tidak ada yang ragu bahwasanya ilmu itu jihad. Untuk ilmu itu jihad, menyebarkan ilmu adalah jihad.